Renungan Harian Katolik, Jumat, 23 Februari 2024. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius bab 5 ayat 23-24. Saudara-saudara, masa Prapaskah adalah kesempatan yang baik buat kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Kesempatan bagi kita untuk menghindari dosa, kesempatan juga bagi kita untuk setia pada perintah-perintah Tuhan, serta melakukan keadilan dan kebenaran dalam hidup. Nabi Yeskiel berkata, kalau orang benar berbalik dari kebenaran dan melakukan kecurangan, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi. Ia harus mati karena ia berlaku tidak setia. Mengapa Tuhan menghendaki demikian? Karena buah dari kecurangan adalah kematian. Maka yang lebih baik adalah melakukan keadilan dan kebenaran, serta menghasilkan hidup sebenarnya di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, Yesus juga mengoreksi cara hidup keagamaan para murid dan pengikutnya. Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Hidup keagamaan seseorang menjadi benar kalau orang bukan hanya tahu, tetapi melaksanakan kehendak Allah yang telah dinyatakan dalam hukum-hukumnya. Oleh karena itu, orang benar-benar mentaati hukum Allah dan melaksanakannya dengan motivasi yang murni. Orang itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu komunitas orang beriman yang dirajai oleh Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu berpikir bahwa mereka melakukan kebenaran dan keadilan, sesungguhnya mereka tidaklah demikian. Yesus mengingatkan hukum perjanjian Allah yang telah disampaikan kepada nenek moyang bangsa Israel, yakni jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Di sini Yesus menghendaki bahwa siapa saja yang melakukan pembunuhan harus dihukum. Tetapi bukan hanya itu, bahkan siapapun yang marah pun harus dihukum. Sebab kemarahan adalah tangga pertama menuju tindak kekerasan dan pembunuhan. Juga yang mengatakan kafir terhadap saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, yaitu pengadilan tertinggi Yahudi. Demikian juga yang mengatakan jahil terhadap saudaranya harus diserahkan pada neraka. Saudara-saudara, hal penting lainnya adalah kemauan untuk bertobat dan berdamai dengan Tuhan dan sesama. Masa Prapaskah ini menjadi indah karena perubahan diri kita yang berkualitas di hadirat Tuhan dan sesama. Perubahan diri itu dapat membuat kita semakin akrab
dan serupa dengan Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, kita kadang begitu bangga sebagai orang yang beragama. Padahal pelaksanaan hidup beragama itu mungkin kita lakukan hanya sebatas mengikuti aturan. Tidak jarang kita pun tega mencaci maki, menghina, mau memfitnah sesama yang bahkan seagama dengan kita. Yesus menunjukkan betapa pentingnya kita untuk saling menghargai dan memaafkan kesalahan satu sama lain sebagai penghayatan hidup keagamaan yang benar. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya bisa saling menghargai dan bisa untuk memaafkan orang lain. Tuhan, semoga kami tetap semangat dalam membangun pertobatan dalam masa prapaskah ini. Semoga kami Kau sucikan dari noda dosa hidup masa lampau dan Kau beri bagian dalam misteri Paskah Putra-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat.